Saya rasa cukup sampai di sini. Mana yang dapat nota, dapat jod-jod daun itu, boleh juga kalau mana lah tahu ada nanti berurusan di luaran, boleh juga panggil saya, call saya. Jadi boleh atau salmon, jadi kita boleh mana lah tahu yang segan-segan kamu di sini. Tidak mau direct, mau tanya dulu apa itu, apa macam. Mau kalau pendatang bilang mana hidup dulu bang, hidup baik. Oke, kalau tidak soalan sudah, ketua kampung kita pun sudah bercakap dalam barangkali 2 jam. Oke, beginilah nih tujuan kita ini. Dalam masa yang sama kita mempereratkan hubungan antara kita orang-orang asal lah. Kan banyak-banyak tempat berkumpul pada hari ini, dan minggu depan lagi mungkin lain lagi penceramah datang. So kita akan panggil yang orang-orang yang memang ada pengalaman dan berpengetahuan lah, dan dia memang duduk di sana, bukan yang pelajar ataupun profesor. Profesor ini dia baca sih ya, tapi yang pengalaman yang beginilah, dan dia pernah sampai di Kampung Pemurang. Oke. Dan kalau kita tengok di sana tuh, di screen tuh kan, 31 Maret 2022. Ini yang sekarang. Dan rekaman ini kita ambil sampai bila-bila sekolah adat ini berjalan, dan kita akan tayang dia. Mungkin 50 tahun akan datang, kan? Cucu cicit sudah nampak. Oh itu sebenarnya foto kampung pula sebenarnya turunan. Dia yang ajar suruh. So dalam fase penyediaan guru macam Kemurang ini kan, sekarang nih sekolah adat ini masih dalam fase penyediaan guru. Jadi cedoklah seberapa banyak yang boleh. Bila nanti sekolah adat ini betul-betul kita sudah lancar, Kemurang antara yang boleh datang dan bagi ceramah macam itu. Kalau mungkin masa itu ketua kampung masih lagi sehat, nah kita panggil lagi dia. Dan untuk pengetahuan ketua kampung, pada 22 April ini Intek akan berjalanlah pengambilan pelajar. So kalau dapat macam ketua kampung pada masa itu kalau mau datang boleh tengok kehadiran pelajar-pelajar ini. Sebab dia orang ini berminat sebenarnya, tapi tidak tampak. Tidak tempat macam inilah. Dan untuk makluman juga, di sini kita punya mata pelajaran lah. Dalam sekolah adat ini ada 17 mata pelajaran. Dan yang tadi itu Undang-Undang Adat Anak Negeri setempat lah yang kita ambil tadi secara spesifik, Undang-Undang setempat Songlotut. Dan sebenarnya banyak lagi macam Kiulu, dan kita boleh panggil Kota Belut, kan, kota-kota kampung yang memang ada pengalaman. Dan tenaga pengajar yang lain pun boleh hadir bersama, sebab mungkin boleh belajar juga. Siapa yang dari Kota Belut tadi itu? Masuk 2. Atau kada mau pasuk ya sih. Limo kita dapat abantalan guluhom mesarita lagi berian mati. Kai pumpung waris haro tat Ada bukan cerita kah ada? atau 5 itu ada nasib saya terpigi di sana, di sebelah sana si Pain yang si jumpa anak buah juga, jadi ada baru sedikit saya dengar. Begitulah uniknya perhubungan kita orang asal ini. Kalau kita betul-betul garap ini, nah, pastinya kita akan bersatu. Orang-orang asalnya akan bersatu atas nama adat. Oke. Nomor 2, pertahanan diri cara adat pun kita ada belajar. Nomor 3, undang-undang tanah adat. Tanah adat ini lain lagi. Oke, ritual bobolean itu nanti kita sudah dapat persetujuan 2 tan tegas dari Turan untuk datanglah dalam sesi. Barangkali dia boleh sharing ritual ataupun kalaupun dia boleh buat upacara pemulihan. Besok ini ada satu upacara pemulihan di Tagas. Ini tempat siar dan romantik lah. Dia ada beritahu.
So siapa yang berminat boleh datang besok. Apa pembelian dia? Macam popoli yang orang punya itu, Luar. sama Polisi luar. sama Dia mau punya dalam rumah kali. dalam rumah. Dia mau punya di rumah itu. Barangkali macam yang si atau kasih war-war tadi Ya. dalam rumah itu. Ya, begitulah. Siapa yang mau pergi tengok boleh. Boleh. Besok lah, tapi Bawa laskin. Jam dari tengah hari barangkali Nah, jam 6 itu adalah itu. petang lah. Batang yang kalau mau polisi luar ini dia di kaki 5 dulu, baru dia turun 2 tempat, baru dia naik, baru dia saya rasa dia kalau dia umumnya setelah berumah, nah ada memanggil itu. Nah, jadi bolehlah pergi tengok siapa yang boleh ikut Salman lah pergi tengok kalau ada kesempatan. Bagaimana itu ritual suang itu dijalankan? Itu agama. Jangan bilang dia kebudayaan. Kadang-kadang untuk pengetahuan Siok, sekarang punya generasi dia bilang budaya itu bukan budaya. Itu bukan adat. Itu agama. Agama dulu yang kita kenal panggil ini pagan kan. Kafir dia bilang nih orang-orang anu. Sebenarnya kita bukan kafir. Dulu derek ya, kiraingan. Kita ada agama kita sendiri yang mana kalau suami itu ini kalau kau tidak buat kau boleh sakit atau kalau lama kau tidak kena belian orang akan nampak kau di kedai tapi kau duduk di rumah. Bahoyon na ba? Nah ini agama. Ada orang sakit dia panggil libabo. Libabo ini bukan tentagas. Dia ada gimbaran lah. Dia akan panggil dan dia akan tengok yang si sakit itu. Oh dia bilang kau punya semangat sana ada kita bukan, dia bilang tidak pernah ini tidak pernah karena bagi tempo itu yang Andi itu semangat itu kan nah di sana timbul itu play over dia bilang kalau Melayu mau belian karena belian tadi dia untuk tebus itu semangat dia itu agama itu dan nama dia sebenarnya pembelian ini adalah agama dia bukan budaya. Kemudian dia lapis tanah dia belum masuk. Lu kolongkot di bilang kolongkot di tanah itu udah kahungawan dia bilang. Ini kalau mau dengar ini yang paling cantik adalah dokter Ben. Ini yang begini. Jadi Oke, itu yang nomor 4. So, nomor 5 pekerjaan orang asal. So inilah subjek-subjek kita nanti nih, setiap minggu. Kalau ramai sudah banyak sudah kita permintaan itu barangkali dalam 1 minggu mungkin kita buat 3 kelas lah sampai cover semua ini subjek ini. Nah, itu Fatsal menyediakan sebagai seorang guru lah secara perlahan-lahan. Nah. Oke, saya ingat itu saja untuk malam ini. So bagi pihak sekolah adat ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua kampung Panjut, ketua kampung Sekoli dan juga saudara Sojius Agustin selaku nanti penceramah dia bagian sini nomor 9 ini mistik. So kita orang asal ini memang tidak boleh lari. Kajian kita ini memang orang asal tidak akan lari dari subjek-subjek ini. So ini. So mungkin ada tambahan lah dari masa ke semasa kita akan tambah penambahbaikan. So saya ingat itu saja. Nanti seterusnya minta kamu orang sedia makanan untuk kita menyampaikan ceramah sebagai penghormatan. Jadi saya cakap masih teruslah ini agama kita masih hidup di adat-adat kita. Saya sebagai muslim tidak pun saya tidak mau bangun sebenarnya adat masih saya ikut adat dan kita rupanya adat kita itu adat leluhur kita dari leluhur kita itu adat itu saya tidak lupa walaupun saya agama lain saya ikut saya masih hormat kalau ada pembelian saya ikut tuh sampai habis ada yang takut sudah dia punya kesenangan nah itu sesuai ya
Kalau ditinggal sampai putus. Sampai kita kasih itu. Itu saja. Dan saya beli batu dia, dan saya beli batu-batu kita bayar kami nanti bikin udah. Kalau kasih habis kerap banyak ya. Ada luka ada udah lipas pun. Kan sekarang Pak ini lipas saja. Ada itu, ada itu semua masih dimakan semua itu. Bukuan Masih ada Pak, ini tidak ada, masih ada kok. Ang kayo na kayo kan. Ngadanggo. Kok Vitalig to po. Mesti araw kayo rin. Kapot. Bago ako man ako na tuloy mo. Here. Paksa. Oy, magkuat adat dito. Paadat po. Paadat. Ayun. Kampuman na ako. Diri-diri na. O sikaw kumano ka ngayon. Oke, begitulah nasihat daripada ketua kampung Sukoli. Harap kita semua ambil iktibar lah. So, barang ini semakin hari semakin hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga? So, tanya juga sama kamu orang karena terpanggil pada malam ini untuk meluangkan masa. Bukan senang kita tahu barang ini. Perjuangan ini bukan senang. Bukan saja, bukan karena gaji, tapi keluar lagi duit ongkos kan, datang jauh kan. So setiap minggu mau datang. Sebab itulah panggilan dia dan itulah kita punya perjuangan sebenarnya. Dan bukan untuk tunjuk kebalan di mana-mana. So inilah legasi kita, sekolah adat kita tuntut satu daerah, satu sekolah adat untuk menjamin masa depan generasi. Kan? Ini Cina ada 1.318 buah sekolah. Setiap hari ada kelas mengajar adat istiadat, daerah budaya, bahasa semua. Tarian, gong, semua. Kenapa kita orang asal tidak mau berjuang? At least satu kali lah. Satu daerah, satu sekolah. Oke, itu yang kesadaran kita mau. Campaign kita mau di kalangan orang asal, kalau boleh kita sebarlah barang ini. Oke, ada tambahan dari? Kita lah yang tunjang sekarang. Kita beli aja semua budak-budak kita itu semua. Kalau boleh kita kasih kabar keluar lah, kabar baik ini bahwa kita ada sekolah. Kita galakkan orang-orang muda untuk turut serta dalam perjuangan. Oke, itu sekian. Sunduk! No! Sunduk! No! Sunduk! No! Ada pertelingkahan di mana terjadinya sangot dan sebagainya. Tapi apa yang kasih berhenti itu sangot? Adat. Lepas itu di antara Tuaran dan jangan lupa Tiau, Petablut. Di sanalah si Bosiri sama si Intang bersaudara. Dan terberhentinya itu sangat. Oke. Kalau dari sebelah Topo di sebelah Sarayo sana, generasi itu adalah dialah yang datang di sana. Dia tidak kena bunuh, dia dapat saudara di sana. Saudara. Dan begitulah di Kiau dan sebagainya. Karena ada adat, maka suku kita dapat bersatu dan bersaudara. Karena ada adat yang mikorot itu. Bila mikorot ini bukan senang, bukan sekadar kasih berdarah, kau minum darah saya minum darah kau. Saya tidak ada, kau tidak boleh sebut nama saya dalam bentuk yang tidak baik. Tidak boleh mengumpat. Ini mikorot ini berarti kan 7 keturunan. Kau ingat yang kita punya saudara di Papar? Papar. 7 keturunan. Sekarang baru 5. Ini orang baru 5. Dia ini anak buah saya baru 5. Ada 2 generasi lagi. Berapa jauh itu? Orang mau bawa balik, orang bilang kita mau perbarui. Saya bilang jangan lagi. Boleh kita kasih adat ramai, tapi jangan lagi ada yang pemakan darah ke apakah.
jangan lagi. Pasal kasihan generasi-generasi yang baru. Kalau tengok sekarang mau kawin pun tidak boleh. Macam mana? Kalau di Korot itu tidak boleh kawin lah kan. adik-beradik ini, kita lahir dari satu bapak sama mama, kita adik-beradik. Anak kita akan jadi sepupu sekali. Anak kepada anak kita, cucu kita akan jadi sepupu 2 kali. 3 kali. 3 kali boleh kawin juga. Kalau soal letun. Jadi yang adik-beradik dari mula itu sudah bebesan. Korot ini makan darat 7 keturunan. Mengumpat pun tidak boleh, adik-beradik, baru adik-beradik mengumpat boleh, sudah bertumbuk boleh. Korot tidak boleh, karena sumpahan itu. Korot itu betul dia hitung kasih keluar darah kan. Kalau dulu dia akan tutup, tapi sekarang paling dia gini titik begitu. Dulu dia betul-betul itulah dia bilang korot. Asal dia korot, nah, dia korot di sini dia. Oke. Itulah itu. Dan taruh dia itu lembing punya di atas dua di bawah dan segala darah kerbau itu kena taruh di sana, taruh gitu. Ini taruhan dia bilang kalau di sebelah bilang temudan taruhan kan tuh dia. Jadi itulah itu. Kalau di Tambungan tidak ada saudara, tapi lebih kepada kalau di Nambayan banyak saudara di sana karena aki tak kawin di sana, aki saudara tak kawin udah sus. Dusun bagi ada sus di latun, nak sahun dila, jadi kirim tagumuk itu kabin yang dahila. Satu saya mau tanya. Kan kalau ini tempat ini yang dia tahu macam mana kita dulu cara adat kita kalau macam ada tempat pahlawan begitu Pak, ataupun tempat macam di sini ya kena panggil pantak lah, itu bahasa daripada pantak. Nah, ini kena bikin kan? karena di Oke. kalau kita dulu mungkin Tidak ada. tidak ada Dia akan, kalau orang soal letu dulu nih, dia akan pergi Batarak. Matarak. Batarak kita panggil bertapalah. Dia akan pergi ke hutan atau di satu tempat air terjun atau sebagainya. Dia akan duduk di situ dan dia akan mulai meditasi sebenarnya. Ini letu pada meditasi Pak dulu. Nah, itulah itu. Dia akan duduk di sana seberapa lama dan oke, mungkin kuasa mistik akan datang. Oke, kita panggil kuasa mistik lah akan datang. Jadi dia akan jadi kuat. Dia akan jadi kuat, kebal dan sebagainya. Tinarakan dia akan jadi kuat sehingga mengikut Jeddah. Ini letu dulu. Dia tidak kasih tengok dia punya kuat. Kalau pergi baramu, pergi cari itu bahan-bahan rumah, dia tidak akan pergi yang banyak. Kalau banyak orang dia ikut tabang, dia pura-pura. Bila sudah terjadi dia cabut-cabut saja, dia buang jauh sampai tidak payah dia pakai. Ini kekuatan. Nah, cuma letu ini sayang bagi saya lah karena tidak ada penulisan waktu itu. Kekuatan dia, pahlawanan dia, karena letu ini kemudian ada perjalanan. Jadi selalu kita akan tanya siapa pahlawan letu. Kita tidak tahu karena satu tidak dibukukan. Ada kalau dalam orang putih punya penulisan dia akan ada kan pahlawan letu dia bilang, tapi dia tidak sebut nama. Itu orang putih yang buat. Okay. Yang tertera di sana kalau ditanam tanam lah. Kalau Mat Salih. Tapi itu saja 2 yang kena sebut sebenarnya. Nah, karena kadang-kadang ini penulisan orang putih ini saya boleh cakap ada sedikit bias Pak. Karena ini letud ini orang putih pun kalau dia tidak suka dia akan menderhaka. Maksud saya dia akan lawan. Jadi itulah tidak kena tulis nama-nama. Dia asalnya tidak akan dia potong. Dia bilang songodon itu sah selesai. Ada perlawan, cuma kita tidak penulis.
Sebab ada saya terbaca satu artikel lah, bahwa suku kaum Lotut ini jadi pesisir pantai di sini lah, yang mana sebilangan kecil lah yang akan mempertahankan tanah-tanah adatnya itu sampai ke tetesan air darah, gitu yang saya bilang. Yalah. Itulah makanya orang Lotut ada orang dan tidak pernah kena tawan. Tawarannya itulah Dia tidak pernah kena tawan. Kan? Malah ada juga mitos-mitos yang mengatakan bahwa kenapa ini sebut suku lah. Ini ada yang lari sampai di Pitas karena ini Lotut datang gitu menyerang mau ambil kepala. Nah, jahat ini Lotut ini. Gila ini Lotut ini. Kalau saya pergi mana-mana lah kan, sebelah sana kan, bangsa kalau Lotut, orang bisik kita, ini Lotut jahat. Ya. Jahat lah. Ada masih lagi kan nih macam orang-orang tua yang masih tahu cerita-cerita lama yang kita boleh interview ke siapa macam Aki siapa yang masih lagi kita boleh jumpa orang yang tahu nih cerita-cerita lama. Kalau bilang pergi di Kuta Belum paling dulu taman kena si Basiri dari Kuta Belum, kita jumpa sama Sintang. Di sanalah maka kita banyak saudara di Kuta Belum. Nah. Tapi itu diorang ini tidak berkorot betul, orang berganti baju sih. Tapi pun sampai sekarang dia punya keturunan anggap saudara, karena itu nyawa. Nah, si Basiri mau kena kasih mati Lotut, Sintang yang keselamat, begitu. So ini Dia dua maju di ini depan. dua karakter lah kan yang mau di jadi mau dengan dokumentasi. sebenarnya ini barang ini kita susah juga pasal lambat sudah Pak. Yang tua-tua sudah mati. Kita sudah dengar ini cerita saja. Dia punya umur pun 60 lebih. Saya sudah 60. Tapi saya dengar itu cerita-cerita saja. Sedangkan sepatutnya ini barang awal dulu. Itulah. Tahun 50-an. Ada cerita. 50-an ada sudah orang kita pandai menulis, tapi selalu dia sedih lah kan. Suang Lotut tidak suka pamer dia punya sejarah, itu sejak. Ya. Itulah dia. Low profile dia. Ya, betul. Tidak mau nama. Tidak mau. Saya rasa terkilat. For instance, Datuk Indan Kari sudah pandai, Tun Hamdan sudah pandai menulis di waktu itu tahun 40-an, dia sudah pandai menulis. Tapi dia tidak usaha Buat buku dia. dia tidak bukukan dia punya sejarah suku. Mungkin di dulu Song Lotut tidak mau karena tahu dia apa kekuatannya. Iya, Ini adat nih Song Lotut kan tinggi Dia tidak mau ada penulisan. karena ada fear tuh yang keteguran kan, satu daripada itu mau tulis pun kan penting, mau pergi jumpa lagi minta kebenaran lagi ada mungkin sogit dia lagi begitu. Itulah saya tekankan tadi kan, ini adat Lotut pelapor tinggi. High level. Jadi kadang-kadang bila ada orang lain yang mau masuk di kampung kita pun kecut. Saya rasa kalau saya bawa kamera time itu sudah ya tidak kepala. Selesai kau. Siap. Betul. Betul. Di musim-musim itu. Mungkin tuh orang putih kan Ya, yang itulah, dulu-dulu kan. dia orang bawa itu. Baru dia bawa datangan sudah. Apa ini? Nah, apa kau buat itu? Nggak terikut tuh. Sebab dong tidak mau famous put. Baru kau mau begini. Belum lagi. Tapi kalau sekarang kau bawa begini dia pergi depan. Ya, orang asal dengan berbalik kepada adat dan apa. Memang dalam masyarakat kita orang asal ini mistik itu tidak lari karena memang terjadi kekuatan, kekebalan dan sebagainya. Tapi jangan tunjuk sama dengan sewenang-wenang. Maksud saya sikit-sikit ambil pisau ketika orang kan. Nah, banyak yang saya nampak, jadi kita kelari daripada objektif sebenarnya.
Itu sebenarnya sambil kita praktis apa yang ada dari leluhur. Sambil kita praktis, sambil kita memupuk kekitaan. Itu yang paling penting. Bila kita sudah ramai dan kita dipupuk oleh adat itu tadi, maka kita tidak lari daripada yang utama. Kedua, tidak mustahil suatu hari nanti bila kita mau ramai, kita akan satu dalam politik. Itu ke arah itu. Kenapa saya cakap begitu? Tujuan kita ini untuk ini kita punya, Pak. Sebenarnya. Tapi jangan yang belum lagi kita buat kita sudah mulai kembali ke begitu. Saya nampak ini bagus. Pasal bila saya nampak kamu kan mengajar kita tentang bagaimana kita punya suku dulu orang asal ini bersatu padu. Memang kita tidak bersaudara, apalagi kalau Tangerang. Ini kamu udah asalnya Tangerang, kami Lotun, ada Liwan. Tapi kita disatukan oleh adat itu sendiri. Adat yang memainkan peranan untuk kita bersatu. Menghilangkan persengketaan dulu, adat juga. Lepas itu dari adat kita bersaudara melalui satu upacara, yaitu korot. Macam juga yang baru masuk ke beliau di sini, banyak saudara ada di sini karena dia tidak mau bermusuh. Jadi begitulah. Mudah-mudahan kita bersatu semua dalam perjuangan. Itu saja. Kan? Baru. Makasih betul. Oke. Saya nampak ini baik. Terus kami ini pun tiada lain kami minta nasihat ini daripada orang-orang tua. Tidak juga saya akan Tua saya nampak perjuangan. Macam juga ini pendaras. Kan? Objektif utama dia, saya sama-sama orang hari itu. Tapi saya memang ahli ini. Tapi saya kasih tahu orang, ritual saya tidak ikut. Saya hanya ikut orang dari segi kebajikan. Dan saya memang bila ada kesusahan, kita kontribut sedikit, kita cari, kita kasih, dan kita hantar. Nah, itu saya setuju. Tapi ramai juga yang terlari, sikit-sikit begini, sikit begini. Itulah maka saya pernah bercakap sama si Bapak ini. Expel the member, saya bilang. Kalau dia buat onar yang tidak bagus di layak di kedai dan sebagainya. Apalagi kalau dia ini ahli-ahli ritual, bukan buang, dia suspend dia untuk beberapa lama sehingga dia benar-benar bertobat. Karena bagi saya ini akan membuahkan persatuan itu sendiri. Saya sama ini ada buah ada kita. Dia satu ide, satu anulah tentang ide yang baik-baik. Soal baru kan ribut selalu tanpa ini juga. Jadi saya bilang suspend itu keahlian dia sementara waktu itu. Jangan benar dia pergi ikut ritual, jangan benar dia berapa waktu lah, 1 bulan kah. Sehingga dia betul-betul berjanji bahwa bukan mabuk bekasi tinggu itu kuat, kan? Guna mabuk itu kuat, mabuk kasih tinggu kuat. Baru kok siapa begini lagi mana? Beras kawalan. Jadi itulah di sini Sunduan tidak begitu. Itulah makanya jangan saya itu jangan kasih keluar dia daripada kalangan kamu orang sendiri. Biar kamu tumbuh dan membesar sama-sama dipupuk oleh undang-undang kamu sendiri, selain daripada undang-undang adat dan sebagainya, supaya objektif
objektif ini apa nih sungguhan Nabalu ini betul-betul menemukan. Mungkin sekarang ini kita dusun sejak mungkin 1 hari kita akan satu sama lain. Saudara-saudara yang lain mau dan sebagainya kan lebih baik. Banyaklah banyak banyaklah pro and kontra dalam berbagai. Ada yang dorong bilang daya, tapi saya kasih tahu dorang mungkin Borneo ini kita boleh panggil ya, tetapi kita ada pilihan sama ada saya Dayak atau saya dusun. Takkan saya Dayak dusun kan? Dayak itu sudah satu rumpun lah. Nah, takkan saya bilang saya dusun Lotu Dayak kan? Lotu itu biarlah dia Lotu, dia Dayak itu Dayak. Kebiasaan dia akan panggil. Nah, begitu. Biar kita masing-masing try, tapi dengan satu objektif Nah, macam untuk semua kita balik. Itu tujuan dia adalah menyatukan orang asal. Itu penting. Bukan itu saja. Kita punya ini sekolah adat. Iya, itulah. Selain daripada menyatukan, kita disatukan oleh adat itu sendiri. Adat dan budaya itu. Kan? Itulah maka malam ini kita berfungsi tentang adat, budaya dan agama Suang Letun. Mungkin 1 hari mudah-mudahan kita pakai lagi Kutablun punya adat, budaya dan agama.